Puji Tuhan saudara, oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali pada saat hari ini dalam satu kesempatan dan program yang sama di dalam renungan firman Tuhan. Saudara, saya mengambil di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, artinya ketika saudara dan saya menempatkan Kristus di dalam hidup kita, ketika saudara dan saya menerima Tuhan sebagai dasar di dalam kita itu melangkah, kita memiliki satu predikat yang baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, yang pasti kita akan melakukan firman. Kita pasti mengasihi Tuhan, ya. Menuruti firman-Ku, kata Alkitab, dan itu yang kita lakukan setiap saat. Bahkan ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada satu bagian yang menjadi bagian kita, yaitu kita memiliki satu karakter, ya, kesetaraan dengan Tuhan, kesetaraan dengan Allah. Dan apa itu kesetaraan dengan Allah? Yaitu terdapat di dalam Galatia 5 22 sampai dengan 23. Saudara, dan itu berkat rohani. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Efesus, saudara. Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, ada bagian yang menyertai kita, ada bagian yang menjadi nilai-nilai dalam hidup kita, yaitu saudara dan saya akan menerima berkat rohani di dalam surga. Nah, apa berkat rohani itu? Berkat rohani itu adalah buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yang pasti ketika saudara dan saya menempatkan Kristus, menerima Kristus, ya, semuanya menerima Kristus, diberikan menjadi anak-anak Allah, otomatis kita memiliki satu karakter, memiliki satu kehidupan, kesetaraan dengan Tuhan itu akan mengikuti kita. Dan salah satunya buah roh itu yaitu kasih. Bagaimana kita hidup di dalam kasih? Bagaimana saudara dan saya menempatkan kasih itu di dalam kita tuh apa? Bisa melakukan sesuatu terhadap sekitar kita. Bagaimana kita bisa berdampak, bagaimana kita bermakna di sekitar kita. Apapun yang terjadi, baik kita tuh mengalami satu keterbatasan, baik kita tuh mengalami satu keterhimpitan, baik kondisi apapun yang tidak mengenakan kita sekalipun. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika Kristus itu ada dalam diri kita, bahkan ketika kita menerima Kristus dan kita menjadi anak Allah, karakter Kristus ada dalam diri kita, otomatis saudara dan saya bisa melakukan firman. Bahkan kasih itu tetap kita lakukan apapun yang terjadi. Di dalam hal apapun, terkondisikan apapun, kita tetap bisa melakukan kasih terhadap orang lain. Dan itu yang kita lakukan. Kemudian ketika kita menjadi anak Allah dan kita memiliki satu konsep, memiliki satu karakter seperti Tuhan, otomatis hidup kita dilimpahi dengan sukacita. Tidak menggerutu, tidak mengomel, diperhadapkan dengan hal apapun juga, terkondisikan dengan hal apapun juga. Baik kita mendapat satu permasalahan besar, tidak ada masalah, ada masalah, tetapi yang muncul apa? Sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera dalam arti kita menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan yang bisa memberkati sekitar kita. Ketika mereka hidup di dalam keterbatasan, ketika hidup mereka terkondisikan dengan segala hal-hal yang menghimpit, bahkan menghadapi kenyataan yang pahit sekalipun, ketika kita datang, damai sejahtera itu ada, bahkan mereka terberkati, dan mereka menerima kehadiran kita. Karena apa? Kita penuh dengan damai sejahtera. Kata-kata kita, kehidupan kita, bahkan keberadaan kita selalu memberkati mereka. Damai sejahtera itu selalu ada. Kemudian kesabaran itu selalu ada di dalam diri kita. Contohnya saudara, ini masa pandemi saudara, ya. Belum habis-habisnya hingga pada saat hari ini pandemi tetap ada. Bahkan belum tahu keberadaannya kapan berakhirnya. Nah, kalau kita terkondisikan seperti itu, bahkan PPKM yang selalu istilah diperpanjang, itu membuat setiap kita merasa terkungkung. Bagaimana meskipun kita berada di rumah sendiri, kita tuh sepertinya terpenjara. Nah, ketika tidak ada segala kesabaran, ketika Kristus itu tidak ada dalam diri kita, pasti batin kita itu akan berontak. Bahkan kita akan mengalami satu tidak kepuasan, bahkan mengalami satu hati yang berontak, hati yang menggerutu, hati yang menyalahkan. Kok seperti ini? Bukankah Tuhan itu Tuhan yang berkuasa? Kenapa COVID kok masih terjadi dan sebagainya?
Tetapi ketika kita bisa memahami keberadaan kita, bahkan Kristus itu ada dalam diri kita yang memimpin kita, karena hidup kita sudah setara dengan Tuhan, ada satu kesetaraan, bahkan karakter Kristus sudah ada dalam diri kita, otomatis kesabaran itu ada. Apapun bentuk daripada permasalahan yang kita hadapi, kita tetap tahu bahwa Tuhan itu tetap punya rencana yang baik. Apapun bentuk dari segala persoalan, Tuhan itu tetap punya rencana yang baik. Contoh sederhana yang saya sampaikan, bagaimana Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya itu begitu luar biasa. Coba saudara bayangkan, ketika COVID itu ada 10 tahun yang lalu, fasilitas yang ada itu belum ada seperti pada saat hari ini. Belum ada GoPay, belum ada Gojek, belum ada fasilitas-fasilitas yang menunjang, sebagai misal ya, untuk online ibadah online, ada Zoom dan sebagainya. Pada waktu 10 tahun yang lalu terjadi COVID, bagaimana kita? Nggak bisa apa-apa ya. Sementara kita nggak bisa berbelanja, sementara kita nggak bisa makan, nggak bisa berkomunikasi, sementara kita nggak bisa belajar dan sebagainya. Dan itu begitu parahnya. Tetapi yang luar biasa, kalau kita bisa memahami Kristus yang adalah Allah yang luar biasa, kita tahu sesungguhnya dengan kesabaran yang kita nantikan, kita percaya apapun bentuk daripada persoalan yang kita alami, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Salah satunya, saudara, bagaimana COVID itu bisa mengubah keberadaan seseorang. Orang yang dulunya seringkali mengandalkan kekuatan dia secara pribadi, ya, memunculkan keakuannya, aku bisa begini. Bahkan konsep-konsep itu dia munculkan 1 tahun sudah dia konsep. Tetapi karena COVID, semuanya itu hancur, semuanya itu hilang, semuanya itu musnah. Dirubah total, bahkan ada satu perubahan secara drastis. Dan itu karena COVID. Itu membuktikan Tuhan itu tetap Tuhan yang berdaulat di dalam segalanya. Itu sebabnya mari sadari, marilah kita tetap sabar. Karena apa? Kita itu bagian daripada anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus, yang mengadopsi karakter seperti Tuhan. Karakter Kristus diadopsi dalam diri kita. Ada kesabaran yang kita munculkan. Ada kesabaran di dalam setiap pengharapan kita. Karena kita tahu, bahkan pengharapan bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Sabar menghadapi apapun juga. Sabar menghadapi mungkin keberadaan anak-anak kita, ya. Mungkin melihat mertua kita, sabar terhadap mertua kita, menghadapi istri kita, sabar. Istri menghadapi suami, suami menghadapi istri, sabar. Dan kita tidak temperamental, kita tidak marah, kita tidak suka menggerutu, kita tidak suka menyalahkan Tuhan. Ada satu kesabaran yang kita munculkan. Kemudian, saudara, apalagi yang kita dapatkan berkat rohani apa? Yaitu bagaimana kita memunculkan apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati dalam arti apa, saudara? Kita tidak pelit. Kita tidak pelit, ya. Artinya tidak pelit waktu untuk Tuhan, tidak pelit masalah harta kita untuk orang lain, untuk bisa berbagi. Kita bisa melihat orang-orang yang kekurangan, sementara keberadaan kita, dan kita tidak untuk menutup mata untuk mereka-mereka. Kita bisa berbagi bagi mereka yang tidak mampu, yang kekurangan dan sebagainya, membutuhkan, kita berbagi. Tidak pelit. Kemudian yang kita lakukan apa? Ada satu kebaikan yang kita munculkan. Kesetiaan, setia terhadap istri, terhadap suami, setia terhadap melakukan firman Tuhan, setia dengan doa-doa kita, setia dengan ibadah kita, setia dengan apapun bentuk daripada istilahnya itu aktivitas rohani kita, kesetiaan yang memiliki satu kesetiaan yang memiliki hati yang benar-benar setia, tidak ada motivasi yang lain kecuali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian kelemah lembutan. Mungkin dulu kita punya satu karakter yang tidak benar, suka marah, suka benci, suka iri, dan suka kepahitan dan sebagainya. Kemudian ketika kita ada Kristus di dalam semuanya, ketika kita menjadi anak Allah, ketika kita menjadi satu karakter yang beda dari dulu, kemudian diubahkan menjadi satu karakter yang baru. Dan salah satunya kelemah lembutan. Kelemah lembutan, ya. Tidak ada kemarahan lagi, mendengarkan perkataan yang memerahkan telinga, kita tidak teremosi, ada satu penguasaan diri, kelemah lembutan yang kita munculkan, dan lain sebagainya. Dan itulah, kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita menjadi anak-anak Allah, kalau kita mengetahui, ya, kondisi kita, jati diri kita sesungguhnya, kalau kita bisa memaknai bagaimana sesungguhnya kita sebagai anak-anak Allah, otomatis hidup kita tuh akan benar, hidup kita tuh akan kudus, kita nggak akan bercacat celah dengan melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bahkan kita semakin mengetahui. Kenapa? Kita sudah mengalami satu penebusan dari Tuhan, mengalami satu pengampunan dosa. Dan kalau kita bisa tahu semuanya itu,
Otomatis saudara dan saya bisa menjaga hidup ini. Begitu hati-hatinya kita. Kita bisa memahami bagaimana kita tuh harus bersikap akan hidup ini. Begitu hati-hati. Karena apa? Di dalam pengampunan dosa itu kita nggak apa terjajah lagi. Ada satu kemerdekaan. Kemerdekaan dalam arti apa? Dulunya terjajah, suka kalah dengan keakuan. Karena apa? Kita seringkali munculkan keakuan. Kalau tidak aku dan aku. Tetapi karena kita tahu, karena kita bisa memaknai bagaimana kita sudah memiliki satu karakter seperti Kristus, ada satu kesetaraan dengan Kristus, otomatis kita tidak terjajah lagi dan kita apa? Bisa mengalahkan keakuan kita. Kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Yang muncul senantiasa sekarang apa? Nilai-nilai roh yang kita munculkan, bukan kedagingan. Kemudian tidak kalah apa? Dengan keegoan kita. Dulu suka ego, ya pokoknya aku harus nomor satu, pokoknya aku harus yang terutama dan sebagainya. Kemudian kita juga merendahkan orang lain. Tetapi ketika kita bisa memahami siapa kita sesungguhnya, karena Yesus, karena Roh Kudus, karena Kristus ada dalam diri kita, dan kita sebagai anak-anak Allah, yang terjadi, kita tidak kalah lagi dengan keegoan kita. Kita bisa memunculkan ya nilai-nilai roh. Bahkan kita bisa menghargai orang lain. Bisa memaknai hidup ini dengan apa? Ketulusan hati yang kita munculkan. Kerendahan hati yang kita sampaikan, kita munculkan. Nah, kemudian apa yang terjadi yang kita lakukan lagi ketika kita bisa memaknai kita jadi diri sebagai anak Allah, yaitu tidak kalah lagi dengan dosa. Tidak tergiur lagi dengan dosa. Yang dulunya dosa itu sepertinya ada dosa yang nikmat ya. Nikmat. Kemudian ketika kita sudah memaknai bagaimana kita sudah mengalami satu kemerdekaan, tidak terjajah lagi, otomatis ketika kita mendengarkan kata dosa, kita sudah istilahnya sudah benci ya. Kita sudah rasanya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dosa itu. Saudara, pada saat hari ini mari kita belajar. Sesungguhnya kehidupan kita itu bermakna di hadapan Allah. Dan ketika Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, ketika saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan, ketika saudara dan saya menerima Allah ya, sebagai Kristus, sebagai kekuatan kita di dalam hidup kita, dan jati diri kita sebagai anak-anak, kita menjadi anak Allah, itu harus kita responi. Kita harus bisa memaknai bagaimana kita bisa menampai hidup ini dengan hati-hati. Bagaimana kita bisa menampai ya, memaknai hidup ini dengan menampai hidup ini dengan apa? Sedemikian sempurna, saudara. Supaya apa? Kegenapan firman Tuhan, rancangan Tuhan yang sesungguhnya dalam diri kita itu terjadi. Jangan sampai kita di tengah jalan, kemudian kita menyerong dari arah jalan Allah yang sesungguhnya. Kemudian kita jatuh, dan kemudian kita tidak masuk dalam rancangan Tuhan lagi. Tetapi mari saudara, kita pertahankan hidup kini dengan sepenuh hati. Dengan segenap hati kita mempertahankan jati diri kita sesungguhnya. Dengan hati-hati. Maknai saudara, berharganya kita di mata Allah. Karena apa? Nilai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara dan saya menjadi bagian anak Tuhan yang terselamatkan. Puji Tuhan saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari ini membelajari setiap kita, dan percayalah, Tuhan tetap punya rencana yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.